Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Kaifa halukum ayyuhal ikhwatul kiram? Gimana kabarnya bapak-bapak sekalian? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Bil ams, alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang bab air. Ya, kita sudah membahas taharah, ya pengertian dari taharah dan bab air. Man yadhkur lana kam qisman lil miyah? Kam qisman lil miyah atau kam naw'an lil miyah? Berapa macam ada air? Nah, Ada tiga. ada tiga. Yang pertama, Tohur, tahur. Kemudian tohir, tahir. Kemudian Najis. jadi ada tahur, ada tahir, dan najis. Dan hukum asal semua air adalah suci. hukum asal semua air adalah tahur apa tahir? Apa najis? Tohur, Tahur. Ya. Dan tahur adalah satu-satunya air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Sekarang apabila ada air di dalam ember, terkena percikan najis sedikit dan tidak ada perubahan, apa hukumnya? Embernya kecil. tohir, Hah? Terkena najis. tohir. Oh, najis Ustaz, najis. Hah? Kalau Najis terkena ya, najis karena jadi kurang dari 2 kullah. ahsan, ya. Jadi kalau air itu lebih dari 2 kullah, untuk membuat dia najis harus ada perubahan. Perubahan. Tapi kalau dia kurang dari 2 kullah, ya, dari 190 sampai 200 liter. Kalau dia kurang dari 2 kullah, sekedar terkena najis saja walaupun tidak ada perubahan, dia tetap najis. Najis. Nah, oke sampai di sini. Baik. Sekarang apabila kita ragu, ya, ini air kita awalnya tahir, kita yakin air ini tahir atau tahur, afwan. Kita yakin ada sebuah wadah itu berisi air, airnya tahur. Kemudian kita ragu apakah dia terkena najis atau tidak, maka apa hukumnya? Tohur, Tahur. Ya, hukumnya adalah kita memegang kepada yang diyakini. Kan yakin, jadi apa? Yakinnya tahur, kemudian yang ragu adalah najisnya. Sekarang dibalik, ya, kita ada air, yakin itu najis, ya. Misalkan khazan ma di atas rumah kita, itu yakin kena najis. Kemudian ada orang, ya, yakin sudah najis, ya. Kemudian ada orang yang ngomong bahwa yang di atas itu sudah ditambahkan air banyak, kemudian sampai najisnya hilang. Tapi kita masih ragu-ragu, ya, masih syak. Kemudian apa hukumnya berarti di sini yang kita ambil? Yakinnya najis, kemudian yang ragunya adalah tahurnya, maka yang diambil adalah najisnya, yakinnya. Ya, al-yaqinu yakinnya. la yazulu bisyak. Ya, hukum yang sudah yakin itu tidak bisa hilang hanya sekedar dengan keraguan-raguan. Baik. Nah, pertanyaan lagi nih. Kita misalkan ada dua wadah. Misalkan ada dua wadah, dua ember. Kita yakin salah satunya tohur, kita yakin salah satunya tohir, tidak mensucikan. Apa yang kita lakukan? Gantian. Gantian. Nah. Sekarang Mengambil dari yang tohur satu. Kemudian mengambil dari yang terus kemudian yang satu lagi, yang tohir. Ya, jadi satu diambil dari sini, satu baru basuhan diambil dari yang lain. Nah, tapi kalau misalkan kita yakin ada dua tempat tadi, salah satunya
tohur, salah satunya najis, tapi kita nggak tahu yang mana. Apa yang kita lakukan? Mada na'mal? Lupa. Kalau najis, apakah dia satu-satu juga? Nggak mungkin, karena dia najis. Ya, kalau najis, maka yang wajib dilakukan adalah tayamum. Ya, karena najis. Ya, 50-50-nya sama najis. Tapi ini mungkin beberapa yang kita bahas kemarin ya, beberapa yang kita bahas kemarin. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup wadih. Nah, ini tasjir ya, ini tasjir. Ini beberapa bagan ya dari pembahasan kita kemarin. Tapi hari ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu babul aniyah. Ya, babul aniyah. Ya, kenapa dibahas aniyah di sini? Karena setelah kita membahas air, ya, air itu butuh wadah. Maka wadah ini disebut ina ya atau aniyah. Maka setelah kita membahas airnya, sekarang kita membahas wadahnya. Nah, استعين بالله من يقرأ تفضل يا شيخ. Bismillah. Saya Tan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul aniyah al-ula umuman. Sebentar. Kalau baca jangan baca yang ini, bacanya yang satu lagi. Nah, baca ya, babul aniyah. Nah. Siap dan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul aniyah kullun ina'in tahirin walau samian walau saminan yubahu tahuduhu wasti'maluhu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah babul aniyah. Sekarang kita mulai masuk ke dalam babul aniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, ansah. خير عفوا تأخر شوي. تفضل حبيبي. Nah, babul aniyah ya. Jadi musannif rahimahullah menyebutkan di sini bab baru, yaitu bab al-aniyah. Di dalam bab ini kita akan memiliki beberapa pembahasan, di antaranya hukumul aniyah ya, hukum wadah tadi, hukum ina. Kemudian di sini juga beliau memasukkan ke dalamnya hukum ajza'il maitah, hukum nanti ya beberapa hukum dari bangkai. Beliau rahimahullah mengawali bab ini dengan hukum aniyah, hukum asalnya. Ya, nanti beliau akan menyebutkan hukum asal, kemudian beliau akan menyebutkan pengecualian, dan beliau setelahnya akan menyebutkan pengecualian dari pengecualian. Jadi beliau akan menyebutkan hukum asal, kemudian beliau akan menyebutkan istitsna-nya, kemudian beliau akan lanjutkan setelahnya istitsna dari istitsna, pengecualian dari pengecualian. Adapun hukum asal dari ina, hukum asal dari seluruh wadah yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya apaan? Kullu ina'in tahirin. Ya, seluruh ina yang tahir. Ya, ini syaratnya apa? Tahir. Jadi nggak bisa ina yang dibuat dari najis misalkan. Ya, ini yang dimaksud di sini kullu ina'in tahir. Ya, semua ina yang tahir, semua ina yang suci. Walau thaminan, walaupun berharga. Ya, walaupun dia dibuat dari barang yang berharga. Thaminan, memiliki harga yang tinggi. Yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu. Apa hukumnya di sini yubahu? Yubahu. Mubah. Nah, mubah maksudnya. Ya. Apa berarti mubah? Hukumnya
Hukumnya Diperbolehkan. Boleh atau tidak? Atau dengan boleh? syarat apa tadi? Inanya tahir. Ya, kita menemukan ada Tahir. ina, ada wadah dibuat dari keramik. Hukum asalnya apa? Boleh. Wah, Boleh. Hukum asalnya boleh. Kita menemukan ina dibuat dari plastik. Hukum asalnya apa? Boleh. Boleh. Kita Mubah. menemukan ina dibuat dari kulit khinzir. Apa hukum asalnya? Haram, haram. Ya, tidak boleh. Sebab zatnya sudah Nah, ya. Jadi karena najis secara zat ya. Nggak bisa disucikan. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan walau thaminan. Ya, walaupun dia berharga, walaupun dia dibuat dari barang yang berharga. Nanti ada pengecualiannya. Ya, jadi muallif di sini menyebutkan walau ini merupakan isyarah ilal khilaf. Ya, jadi memang beberapa pembahasan fikih yang khilafi ya, nanti muallif rahimahullah akan memberikan isyarat ya, memberikan isyarat kepada khilaf tersebut diantaranya dengan walau. Ya, jadi walau thaminan menurut musannif tidak masalah, boleh. Ya, tapi menurut beberapa ulama ya mungkin memiliki hukum yang lain, makanya beliau akan menyebutkan isyarat di sana. Nah, yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu. Boleh ittikhadh dan isti'mal. Apa bedanya ittikhadh dengan isti'mal? Ya, kalau ittikhadhuhu itu hanya sekedar dimiliki, ya, cuma dipajang, Mengambil. ditaruh saja. Ya, itu boleh. Tapi kalau isti'mal, ya isti'mal ini ya, boleh dipakai. Boleh dipakai. Ya. Boleh digunakan untuk wudhu misalkan, atau untuk minum, ya untuk mandi. Hukum asalnya ya, ina ini boleh digunakan seandainya dia tahir. Ya. Tapi ada satu pengecualian, sesuatu yang tahir. Ya, ada sesuatu yang tahir tetapi tidak boleh digunakan. Nah, apa lanjutannya? Ila aniyatud dhahab. Niyat dhahabin wafiddah. Wa fiddatin wa mudha wa mudhababan bihima. Fa mudhabbaban innahu yuharrimuhu yahrumu ittikhadhuha wa isti'maluha walau ala unsa. walau ala unsa. Illa aniyata dhahabin wa fiddah. Kecuali ina ya, yang dibuat dari zahab. Apa zahab? Emas. Ina dari emas. Wa fiddah. Apa fiddah? Perak. Perak. Ya. Wa mudhabbaban bihima. Mudhabbab itu maksudnya ya, biasanya orang zaman dulu itu kalau inanya pecah, ya ada keretakan, itu diberikan apa? Tambalan. Ya, jadi dia inanya retak dikasih tambalan dari emas misalkan. Ya. Wa mudhabbaban bihima. Ya, maka termasuk di dalamnya juga yang dilapisi, yang dicat, ya, kemudian yang diberikan dekorasi-dekorasi dari dua benda ini, zahab dan fiddah. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Fa innahu yahrumu ittikhadhuha. Ya, maka dia tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh, ya, haram untuk digunakan dan dimiliki, ya. Beberapa ulama menyebutkan karena sebabnya lima fihi minas saraf. Ya. Wala tusrifu. Apa saraf? Israf. Israf itu mirip dengan tabdzir, ya, membuang-buang harta, ya. Kemudian ini juga simbol kesombongan, ya. Dan ini mematahkan hati para fuqara, ya, kaum fuqara. Nah, isti'maluha, ya, isti'mal tadi maksudnya seperti digunakan untuk minum, ya digunakan untuk
makan, digunakan untuk berwudu dan sebagainya. Walau ala untha, walaupun apa? Walaupun untuk yang Seorang menggunakan wanita, walaupun yang walaupun menggunakannya wanita. adalah seorang wanita. Kenapa disebutkan walau lagi di sini? Apakah ini ada khilaf? Tadi kan kita sebutkan walau thaminan, itu ada khilaf. Ya, dikasih isyarat walau. Tapi kalau walau ala untha, apakah ada khilaf di sini? Ya, di sini bukan karena ada khilaf. Tidak. Nah, unsa boleh kan Ahsan. Ini daf'an litawahum, untuk menjauhkan, menepis kesalahpahaman. Karena wanita itu, perempuan itu boleh menggunakan perhiasan dari emas, ya kan? Itu perhiasan, kalung, ya, cincin dan lain sebagainya. Tetapi kalau menggunakan wadah makan dan minum dari emas, ya, maupun fiddah, maka ini tidak boleh, walaupun yang menggunakannya siapa? Walaupun yang menggunakannya adalah perempuan. Ya, jadi jangan mentang-mentang perempuan nggak apa-apa. Tidak, sama saja hukum kalau ina itu hukumnya sama saja. Nah, kemudian wa tasihhu taharatu minha wa tasihhu illa taharatu dhabatan minha. yasirat Boleh lanjut. illa dhabatan yasiratun min fiddah lihajatin Lihajatin. Baik, sampai di sini dulu. Wa tasihhu taharatu minha. Dia haram digunakan, tapi tasihhu taharatu minha. Tapi dia seandainya digunakan untuk berwudu, maka wudunya sah. Ya, maka wudunya tasih, taharahnya sah. Kenapa demikian? Ya, jadi ada kaidah usul itu an-nahi yaqtadil fasad. An-nahi, larangan-larangan itu biasanya, hukum asalnya biasanya itu tidak sah, menjadikan fasad, menjadi ibadahnya atau akadnya tidak sah. Tapi di sini taharahnya sah. Kenapa? Ya, jadi di sini itu larangannya, selama larangan tersebut tidak kembali kepada zatnya atau kepada syaratnya, maka dia tidak merusak keabsahan ibadah atau akad tersebut. Misalkan wudu. Wudu itu wudu itu ada perintahnya kan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum sampai terakhir. Yaitu memberikan perintah wudu. Kemudian ya, yang kita dapatkan di sini ketika orang berwudu dengan ina atau wadah yang terbuat dari emas, ya, atau perak. Ketika mereka berwudu dengan hal tersebut, apakah larangannya kembali kepada zat, ya, perbuatan yang dia lakukan, atau kembali kepada syaratnya, atau itu kepada sesuatu yang di luar hal tadi? Ya. Ketika larangannya atau nahi yang ada di dalam syariat ini itu kembali kepada zatnya, maka wudunya tidak sah. Jika dia kembali kepada syaratnya, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau kembali kepada hal di luar itu, maka wudunya tadi tetap sah, ya, tetap sah. Ya. Maka ini, ya, kita anggap saja misalkan, ya, ini untuk takrib, ya, untuk takrib dan bukan nihayat kulli syai', ya, bukan inti dari segala sesuatu, tapi ini untuk mendekatkan saja. Ketika ada sesuatu yang diharamkan, maka anggap saja sesuatu yang diharamkan tadi tidak ada. Ya, anggap saja dia tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan dia berwudu, kemudian larangannya apa tadi? Tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan perak. Ya, seandainya ketika dia melakukan wudu tadi, itu kan pakai air. Ya, seandainya wadah emas dan peraknya tidak ada, ya nggak masalah. Yang penting dia menggunakan air. Nah, jadi walaupun tidak ada, dia tetap ada wudunya. Tapi kita ganti, misalkan orang ini berwudu menggunakan air
air yang maghsub, ya, air yang haram. Air haram itu maksudnya dia curi airnya misalkan. Nah, kita anggap apa sekarang yang nggak ada? Berarti yang kita anggap sekarang nggak ada adalah airnya. Ya, wudhunya sah atau tidak? Sah. Hah? Airnya nggak ada. Ada wudhu nggak pakai air. Hah? Paham nggak bedanya? Jadi sesuatu yang dilarang itu, anggap aja bendanya nggak ada. Ya, sesuatu yang dilarang itu, ini untuk mendekatkan saja. Anggap saja bendanya nggak ada. Orang berwudhu pakai air yang haram. Airnya anggap aja airnya nggak ada. Terjadi wudhu nggak? Nggak ada wudhunya. Gimana wudhu mau pakai? Tidak. Ya, masa pakai angin ya? Wudhunya nggak sah. Tapi kalau tadi kembali larangannya kepada hal di luar itu, ya nggak ada wadahnya, nggak ada wadah emas dan perak, ya dia tetap sah karena larangan tadi ya tidak kembali kepada air syarat maupun zatnya. Dia tetap bisa berwudu dengan hal lain. Tapi kita cari contoh lain, misalkan orang sholat, ya ketika orang sholat, misalkan orang ini sholat dengan pakaian yang hasil curian. Pakaian hasil curian itu haram, ya kan? Ketika pakaian tersebut merupakan baju, ya, yang kalau dia nggak ada auratnya terlihat, atau merupakan sarung, ya, yang kalau nggak ada auratnya terlihat. Berarti hukum sholatnya menggunakan pakaian tadi apa? Sholatnya sah atau tidak? Sah. Tidak sah. Wah, gimana? Tidak sah. Orang masa sholat auratnya kelihatan? Anggap aja bajunya nggak ada. Berarti tidak sah. Enggak, bendanya enggak ada. Ustaz. Tapi misalkan yang dia curi itu bukan baju, bukan sarung yang nutupi aurat, tapi misalkan peci. Nah, ini kan rambut bukan aurat nih. Ya. Misalkan peci atau kaos kaki atau kaos tangan misalkan ya. Ini berarti sholatnya tetap sah atau tidak? Sah. Nah, tetap sah. Ya, karena ketika kita anggap dia nggak ada, sholatnya tetap sah, auratnya tetap tertutup. Nah, jadi ini untuk mendekatkan saja ya. Ini untuk mendekatkan saja toharoh atau bersuci. Ya, tadi menggunakan ina dari emas dan perak, dia tetap sah. Karena itu kembali kepada larangan, itu kembali kepada yang di luar dari toharoh tadi. Nah, kemudian di sini Musonif rahimahullah, ini jelas ya? Mau ditanyakan dulu nggak? Wadih wala la ya? Enggak, tadi yang Ustaz, Ya. tadi yang dicontohkan kalau mencuri, kalau sholat pakai pakaian yang menutupi aurat dengan hasil mencuri, itu tadi kesimpulannya berarti tidak sah, sholatnya, Iya, karena kita anggap pakaian yang dicuri tadi, kita anggap nggak ada. Kita anggap nggak ada. Ya, jadi dia sholat misalkan pakai gamis, ya gamis ini dan pakaian dalamnya. Itu semuanya curian. Berarti kalau kita nggak ada, kita anggap nggak ada, berarti dia sholatnya telanjang. Tidak sah. Tidak sah. Masa sholat auratnya terbuka, iya kan? Tapi kalau yang curiannya cuma gelang misalkan, ya, atau curiannya kecil-kecil, bukan hal yang termasuk ke dalam syarat sholat. Soalnya Ustadz, sementara yang saya pahami begini, kalau pakaian hasil mencuri itu cuma tidak dapat pahala gitu loh, jadi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, Ya, tentu di sini apa namanya, ada khilaf antara para ulama, tapi dalam madhab ini tidak sah. Karena begini ya Bu Ilham, hal-hal yang dianggap haram tadi, ini kembalinya kepada syarat, kepada zatnya. Jadi kalau dia larangannya kembali kepada zat dan syaratnya, maka ibadahnya tidak sah. Tapi kalau kembali kepada hal di luar itu, maka ibadahnya sah-sah saja. Tapi dia tetap berdosa. Ya kayak misalkan tadi dia sholat pakai peci curian. Sholatnya sah, digugurkan, tapi dia tetap berdosa karena curiannya. Jadi berbeda. Ya larangannya itu kembali kepada zatnya, syaratnya, atau kepada hal di luar itu. Menutup aurat itu syarat bukan dalam sholat. Syarat. Ya. Jadi ini merusak si sholatnya tadi. Ya, merusak si sholatnya tadi. Misalkan ada larangan ke dalam zatnya.
Ya, ada larangan sholat misalkan, janganlah atau larangan puasa. Janganlah berpuasa ketika hari Id. Tapi orang ini berpuasa, sah nggak puasanya? Tidak. Ya, Tidak. tidak sah. Di antara syaratnya puasa sah adalah niat misalkan. Atau sholat, ya di antara ulama ada yang menyebutkan niat adalah syarat sahnya sholat. Ketika dia niatnya rusak, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Tidak sah, karena kembali ke syaratnya. Karena Ayo, sekarang menutup aurat itu syarat sah sholat bukan? Nah, menutup aurat Syarat. tadi dengan hal-hal yang dianggap ada dalam syariat. Ya. Dalam syariat dia dianggap tidak ada, maka tadi syarat menutup auratnya rusak, maka sholatnya juga menjadi tidak sah, menjadi rusak. Nah, tentu kalau masalah pakaian, masalah apa namanya bumi, misalkan dia sholat di rumah yang maksud juga itu banyak perdebatan di antara para ulama ya. Tapi ini untuk mendekatkan saja. Untuk mendekatkan saja. Seandainya larangan itu ya kembali kepada zat atau kepada syarat ya, maka ketika itu nggak ada, ya, ketika itu rusak maka ibadah atau akadnya juga rusak. Allah taala ada wa ada. Nah, baik. Jelas ya? Ada lagi nggak? Ya. Di sini disebutkan setelahnya illa dhabbatan yasirah. Ini istitsna dari istitsna, pengecualian dari pengecualian. Ya, tadi hukum asalnya ina itu semuanya, yang ina thahir itu hukumnya mubah, hukumnya boleh. Kemudian yang nggak boleh dari ina apa tadi? Ina yang terbuat dari yang Mas. Emas dan perak. terbuat dari emas dan perak. dan perak. Tapi ada pengecualian di mana ina itu boleh ya digunakan walaupun ditambal dengan perak. Tadi disebutkan dibaca oleh Abu Ilham illa dhabbatan yasiratan min fiddah. Ya, kecuali ada ina yang perlu kita tambal, ya lihaja, ada keperluan, ada hajat di sana. Ya, dhabbatan yasirah, hanya tambalan yang sedikit. Ya, dan tambalan ini dari perak. Ya, jadi ada beberapa syarat ya. Ya, ini boleh digunakan tambalan yang dari perak, tapi dengan syarat yang pertama, syaratnya adalah dengan perak. Ya, jadi nggak boleh kalau dari emas. Dan yang kedua, syaratnya harus yasirah, dhabbatan yasirah. Dia menambal tapi sedikit. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah lihaja, karena ada keperluan, ada hajat. Ya, kalau dia tambal pakai perak tapi bukan untuk hajat, ya maka nggak boleh, haram. Tapi kalau untuk keperluan, ya karena perak itu di antara logam yang terbaik ya untuk menambal sesuatu. Makanya kan orang zaman dulu malah giginya pakai perak itu kadang-kadang bukan gaya-gayaan, memang emas atau logam yang baik itu, ya logam yang awet ya dan tahan lama itu di antaranya perak. Maka apalagi zaman dahulu ya, pancinya rusak misalkan ditambal dengan perak, ini tidak masalah. Dengan syarat apa tadi? Perak sedikit dan untuk sedikit. Ya, untuk hajat. Sedikit Ya, ada hajat. untuk keperluan. Nah, ya ini karena ada dalil khususnya. Nah, silakan. Perbedaan yasira, perbedaan yasira kan maknanya sedikit tuh. Iya. Dan qalilah sedikit juga. Penempatan katanya itu gimana? Penempatan katanya. Ya ini hanya ini saja ya. Ini hanya apa namanya mutaroh. Ya, tapi umpamanya boleh. Boleh. Di sini pakai qalilah juga boleh, tidak masalah. Nah, hanya mutaradifat saja. Yasir, qalil sama. Nah, Persamaan sinonim kata. Sinonim. Baik. Ya, jadi jelas ya ini pengecualian dari pengecualian. Nah, ini semoga bisa kita bahas nanti di majelis bahasa Arab ya. Baik. Kemudian waktu silakan. Silakan gantian Ahe. Gantian Ahe. Abu Yudi, silakan Abu Yudi.
Ana. Abu Sabri. Bismillah. Watukrahu mubashir haja. Baik, Abu Yudin dulu ya. Watukrahu Ana Naam. Watukrahu mubasharatuha watukrahu ghairi haja. ghairi haja. Watubahu aniyatul Sebentar, di sini dulu. Watubahu mubasharatuha li ghairi haja. Apa maksudnya? Tadi kan kita sebutkan bahwa ina yang dia ditambal dengan perak itu boleh digunakan. Tapi wara'an ya, untuk wara' walaupun tadi boleh digunakan, tapi tidak langsung kita kalau mau minum misalkan itu tidak dari tempat yang dia ditambal dengan perak tadi. Ya, jadi tukrah mubasyaratuha. Jadi kalau bisa dari sisi yang lain, jangan dari sisi yang ada peraknya. Yang ada perak. Yang ada peraknya ini wara'an ya, untuk wara'nya biar tidak masuk ke dalam tadi ya tarafuh dan lain sebagainya. Jadi kalau ada sisi yang lain ya pakai sisi yang lain. Tapi li ghairi hajah. Tapi kalau ada hajat misalkan ini gelasnya, inaknya apalagi zaman dahulu misalkan semuanya rusak kecuali yang ada peraknya. Ya kalau ada hajat maka tidak masalah. Silakan minum dari yang di tempat perak tadi kalau misalkan ada hajat. Dan makruhat ini dijadikan kaidah ya. Hal-hal yang makruh itu bisa hilang kemakruhannya ketika ada hajat, ketika ada keperluan. Ini darurat. Ya, hajat bukan darurah. Untuk hajat itu masih di bawahnya darurah. Ya, jadi hanya ada kesulitan saja seandainya tidak kita lakukan, nah itu maka makruhnya hilang. Tapi kalau darurah lebih tinggi lagi, dia bisa mengangkat bahkan yang haram. Bahkan yang haram. Kan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya kan dalam kaidah fikih darurat itu bahkan bisa membolehkan kita melakukan beberapa hal yang diharamkan dengan kadarnya. Maka hajah bawahnya darurat. Ya bukan darurat, hajah ini keperluan. Maka ini hajah juga bisa mengangkat hal-hal yang makruh sebagaimana darurat tadi bisa mengangkat hal yang haram. Nah, jelas di sini? Baik. Silakan. Dilanjutkan. Wa tubahu aniyatul kuffar walau lam tahilla zabaihuhum wasiyabuhum in juhila walau lam tahilla zabaihuhum wasiyabuhum in juhila haluhum. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan aniyatul kuffar? Ina yang dimiliki oleh orang kufar. Nah, gimana hukumnya ini? Apalagi orang kufar kita kenal bahwa mereka itu kadang-kadang tidak menjaga diri dari hal-hal yang najis. Musannif rahimahullah mengatakan tubahu. Apa tubah? Yang dijual. Ya, tubah yang dijual. Itu tubahu. Ini tubahu. Tubah mubah. Sama tadi, mubah. Ya, mubah itu apa? Mubah itu boleh. Ya, jadi hukum aniyatul kufar ini ya mubah, ya inaknya boleh digunakan. Walau lam tahilla dzabaihuhum, apa maksudnya? Walaupun belum halal dzabaih mereka. Jadi walaupun mereka itu bukan golongan orang-orang sembelihannya dihalalkan. Siapa yang golongan dari orang kufar yang diperbolehkan bagi kita sembelihannya siapa? Nasrani ahli kitab. Ahli kitab, ya, Nasara dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Jadi walaupun selain Nasrani dan Yahudi, tetap aniyahnya boleh digunakan. Misalkan Majusi, ya, atau Hindu misalkan. Ini aniyahnya tetap mubah. Jadi bukan dengan syarat ahlu kitab, harus ahlu kitab dulu baru inaknya mubah. Nah, ini beda dengan dzabaih. Kalau dzabaih harus ahlu kitab. Ya, tapi kalau aniyah, ina, wadah tadi ini kufar secara umum. Ya, ini boleh digunakan. Boleh. Ya, ini maklum ya, kufar itu kan derajat-derajat. Ya, ada ahlu kitab, ya, beberapa kita bisa menggunakan beberapa hak, kemudian bawahnya kufar secara umum. Ya, selain dari
ahlu kitab. Nah, walau lam tahillu dzabaihum, jadi walaupun dia Majusi, walaupun dia Hindu, walaupun dia Buddha misalkan, aniyahnya boleh digunakan, tidak masalah. Ya, begitu juga thiyabuhum. Apa thiyab? Pakaian-pakaian. Pakaian. Ya, pakaian-pakaian. Ya, dan begitu juga pakaian mereka. Bukan hanya pakaian yang dibuat oleh mereka. Bukan hanya pakaian yang dibuat di Cina, bukan hanya pakaian yang dibuat di Brazil, di Bangladesh, di daerah-daerah non-muslim misalkan. Bukan hanya yang dibuat kan masih bersih. Walaupun pakaian yang mereka gunakan. Ya, walaupun pakaian yang mereka gunakan. Ya, ini hukumnya apa tadi? Boleh. Mubah. Dengan syarat apa? Injuhila. Jadi ini hukum asalnya ketika tidak diketahui haluha, tidak diketahui kondisinya, keadaannya. Ya, kalau kita tahu itu terkena najis, ya sudah, berarti tidak kita gunakan. Ya, tapi kalau kita tidak tahu dan tidak masalah, ya ini hukum asalnya boleh. Nah, karena Nabi SAW di antara dalilnya pernah berwudu ya dari wadah dimiliki oleh orang musyrik. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian ya siap juga sama ya. Siap juga sama tadi hukum asalnya adalah toharah, maka toharah ini tidak hilang kecuali dengan keyakinan. Kalau dengan keraguan, syak, ya ini tidak menghilangkan hukum asalnya. Nah, Nggak boleh karena ini hidup. selanjutnya Wala yadkhuru jildu maitatin bidibaq. wala yadkhuru jildu bidibaq. Nah, ini hukum khilafiyah juga. Ya, sekarang kita masuk ke dalam maitah, jildu maitah. Ya, tadi pembahasan wadah air, wadah makanan sudah jelas. Hukum asalnya apa tadi? Hukum asalnya boleh digunakan, mubah. Kecuali apa? Emas dan perak. Boleh digunakan dari emas dan perak, dibuat dari emas dan perak. Tapi ada pengecualian, boleh pakai perak dengan syarat ada keperluan. Ada keperluan, kemudian sedikit ya, dan perak saja. Emas tidak boleh. Ya, emas tidak boleh. Ya. Kemudian kalau hukumnya aniyatul kufar gimana? Ina-inanya orang kafir? Mubah. Ya, termasuk juga dengan pakaiannya. Ya, hukum asalnya ya. Tapi kalau sudah diketahui keadaannya, maka jangan digunakan. Kemudian wala yathuru jildu maitatin bidibagh. Ini diantara pembahasan berikutnya dari bab ini adalah pembahasan jildu maitah. Apa jildu maitah? Ma makna jild? Kulit hewan. Kulit dan maitah. Ma makna maitah? Kulit bangkai. Bukan sekedar hewan. Bukan sekedar hewan, tapi bangkai. Nah, bangkai, kulit bangkai. Apa maksudnya bangkai? Apakah harus bangkai itu yang bau gitu? Kan. Apa maksud bangkai? Semua sembelihan yang tidak disebut nama Allah adalah bangkai. Ya, jadi hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Sama hewan yang mati karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, kalau hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i jelas. Jadi, dia halal, dia mubah. Ya, tapi yang kita bahas di sini adalah kulit hewan-hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ya. Kalau yang syar'i kita temukan di kota-kota lama misalkan, di kota-kota Riyadh itu zaman dahulu mereka menggunakan apa? Kirab. Untuk bawa air itu ada wadah dari kulit begitu. Nah, itu kalau dia dari hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia tahir, tidak masalah. Tapi yang jadi pembahasan di sini adalah maitah, bangkai. Ya, karena bangkai itu hukumnya apa? Najis. Ya, yang tidak disembelih dengan cara syar'i dia najis. Ya, maka kulitnya juga najis. Nah, wala yathuru jildu maitatin bidibagh. Ya, dan tidaklah suci. Ya, kulit dari bangkai hewan walaupun
Dibak apa dibak? Disamak. Disamak. Ya, disamak itu ya dibersihkan, diberikan zat-zat ya sampai baunya, aromanya semuanya hilang, ya. Bau-bau hewannya semuanya hilang, ya dibikin proses tertentu lah ya, disamak ya sampai dia hilang semua asar dari hewannya. Dan ini masalah khilafiyah. Di dalam madhab Syafi'i jelas ya bahwa hewan kulit mayitah ya kulit hewan tadi yang tidak disembelih dengan cara syar'i seandainya disamak dia menjadi thahir ya dengan hadis ayum faqut tahur ya hadis yang masyhur dari mazhab Syafi'i yaitu karena sebuah asar dalam mazhab Syafi'i mereka mentahirkan yang menjadikan kulit hewan yang bangkai tadi menjadi suci. Tetapi dalam mazhab Hambali ini tidak suci. Ya, tidak suci. Kenapa ada khilaf seperti ini? Ya. Di antara sebab-sebab khilaf, kalau kita pelajari di pengantar ilmu fikih, di antara sebab khilaf itu bisa jadi hadis itu yathbut 'inda imam wa yathbut 'inda al-akhar. Jadi hadis itu menurut mazhab Syafi'i itu hadisnya sahih, tapi menurut Imam Ahmad hadisnya belum sahih, belum sampai derajat sahih. Ya, Imam Ahmad bukan berarti hadisnya tidak sampai kepada beliau, enggak. Imam Ahmad imam hadis. Ya, beliau sampai kepadanya hadis ini, asar ini, tetapi tidak sampai derajat sahih ya menurut beliau. Maka hukumnya tidak sampai thahir. Hukumnya tidak sampai thahir dalam mazhab Hambali. Ya, inilah perbedaan ya di antara perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Tetapi dalam mazhab Ahmad rahimahullah ketika kulit itu disamak, ketika kulit bangkai tersebut disamak itu yukhaffaf, yaitu hukumnya diringankan. Tidak sampai suci tapi boleh digunakan. Ya, boleh digunakan untuk hal-hal yang ini akan kita baca setelahnya. Nah, wa yubahu. Afwan, sebelum lanjut ada pertanyaan penting ini masalah. Silakan. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang kan banyak pakaian yang dari bahan kulit, yang tentunya kita tidak tahu sumber aslinya, seperti sepatu, ikat pinggang. Itu hukumnya gimana itu, Ustaz? Nah, ini yang kita jelas baca sudah disamak. Kalau dia kulitnya, ya kulit hewan-hewan yang tohir, kulit hewan-hewan yang tohir, kebanyakan itu mayoritas. Ya, saya pernah main ke pabrik kulit. Ya, saya pernah main ke pabrik kulit di daerah Jawa Timur. Itu kebanyakan pakai kulit sapi atau kulit-kulit hewan ternak. Kita bicara mayoritas ya, kita nggak bicara yang aneh-aneh dulu. Kita bicara yang mayoritas mereka itu menggunakan hewan yang disembelih. Ya, mereka menggunakan hewan yang disembelih, kemudian dari kulit sapi, ya, jadi dari awal memang tohir. Kita tidak ada masalah kalau dia hewannya hewan sembelihan, dia tidak ada masalah. Boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan kulitnya. Nah, jadi permasalahan di sini adalah ketika kulit tersebut kulit bangkai. Ya, jadi kalau mayoritasnya yang saya lihat di pabrik-pabrik sih itu dari sembelihan ya, dari sembelihan. Seandainya mereka disembelih dengan cara syar'i maka tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau yang kita bahas sekarang ini yang dia kulitnya kulit bangkai atau bangkai. Ya, yang hukumnya najis. Nah, baik, خلاص. Lanjut. Tamam. Nah, ini mulai Abu Sabri mau baca kayaknya nih Abu Sabri. Fadhal Abu Sabri. Ustaz Abu Zaki aja. Abu Zaki. Abu Zaki. Baik, Abu Zaki. Fadhal Abu Zaki. Ahlan wasahlan. Bagian yang mana ini ya? Wa yubahu. صحيح ويباح استعماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه ويباح آنية الكفار bawahnya di tengah-tengah nih wa yubahu isti'maluhu
wa yubahu isti'maluhu. Kemudian tadi masalah hamdalah, sholawat, itu hanya untuk pembaca pertama ya. Jadi hamdalah, sholawat, doa, itu pembaca pertama saja. Karena kita masih satu majelis, pembaca yang berikutnya langsung saja qala al-musannifu rahimahullah cukup wa yubahu isti'maluhu. Ketemu nggak yang ini? Yang di tengah. Wa yubahu istimaluhu ba'da tawil fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayati. Ahsan, ya. Sampai di sini dulu. Wa yubahu isti'maluhu ba'da dabghi. Jadi menurut mazhab Ahmad, ya tadi hewan yang kulit hewan bangkai itu tidak sampai suci. Tetapi yukhaffaf, tetapi boleh digunakan dalam beberapa hal. Ya, kalau sudah disamak itu boleh saja digunakan. Wa yubahu isti'maluhu ba'da dabghi, ya setelah disamak tadi fi yabisin. Ma makna yabis? Basah. Kering. Yabis itu kering, lawannya basah. Jadi kalau digunakan untuk wadah tepung, wadah uang itu basah atau kering? Kering ya. Zaman dahulu kan kantung-kantung uang itu ya. Itu boleh digunakan walaupun dia dibuat dari kulit bangkai. Ya. Tapi nggak boleh ya, ya digunakan untuk tempat susu, tempat air minum misalkan. Ya, dalam mazhab ini tidak boleh ya. Ini basah. Jadi hanya untuk kalau yang bangkai hanya untuk yang kering saja. Ya. Min hayawanin tahirin fil hayah. Tapi dengan syarat bangkai tadi itu dari hewan yang suci ketika masih hidup. Ya. Ketika masih hidup. Ya, seperti kulit kambing, kulit sapi. Ketika hidup kan mereka suci ya, maka tidak masalah. Nah, tapi kalau tadi misalkan ya dibuat dari kulit hewan buas, ini gimana hukumnya? Ini musannif di antara syarih yang masyhur, Syekh Al-Buhuti, Mansur Al-Buhuti, beliau menambahkan di sini seandainya yaitu dibuat dari hewan yang najis. Ya, di antara hewan najis itu hewan buas yang besar-besar, lebih besar dari ukuran kucing, ya sebagaimana serigala misalkan, ya dan tidak dimakan. Ini kan najis. Ya, dalam mazhab. Maka ini tidak boleh digunakan. Sudah disamak maupun belum disamak. Ya, makanya misalkan ada dompet dari kulit singa, apa hukumnya? Haram. Ya, tidak boleh. Singa itu najis. Ya, singa itu tidak boleh. Nah, kulit buaya. Kulit buaya ada khilaf ya. Di antaranya kalau misalkan buaya ini disebut hewan air, ya maka dia masuk ke dalam hukum hewan air yang mayitahnya tidak najis. Tapi kalau dimasukkan buaya ini sebagai hewan yang tidak masuk dalam hadis tadi, maka ini menjadi hukumnya sama seperti hewan buas yang lain. Ini kita lihat ya, nanti insya Allah ada pembahasan yang khusus. Nah, baik, kelas jelas ya. Ini masalah kulit. Jadi masalah kulit ini sudah selesai. Masalah kulit sudah selesai. Seandainya kulit tadi ya, dari hewan yang tahir, maka tidak masalah. Ya. Seandainya dia jadi bangkai, maka kita tinggal samak untuk digunakan dalam hal-hal yang kering, bukan yang basah. Nah, terakhir ini ajza'il maitah. Ini musannif rahimahullah melanjutkan hukum mengenai bagian-bagian tubuh dari binatang yang bangkai. Dilanjutkan terakhir. Walabnuha wa kullu ajza'iha wa kullu ajza'iha najasatun ghayru sarin wa nahwihi wa ma ubayyina min hayyin fa huwa kamitatu. Fahuwa kamaitatihi. Nah, ada dua pembahasan di sini. Kita sudah bicara masalah kulit. Sekarang gimana dengan anggota tubuh yang lain? Di sini musannif rahimahullah memberikan permisalan walabanuha. Apa laban? Susu. Kembalinya kemana haknya? Hewan.
kepada Hewan maitah, yang bukan sekedar hewan, maitah, bangkai. Ya, jadi misalkan kita menemukan bangkai kambing, ya, tapi ada susunya. Ini sayang ini susunya ini. Apa hukumnya susunya? Najis. Susunya najis karena dia bangkai. Wa kullu ajza'iha, dan seluruh anggota tubuh dari hewan bangkai tersebut ini najis. Ghairu sya'rin wa nahwihi, kecuali ya tidak termasuk ke dalamnya bulu, rambut dan semisalnya. Jadi dalam hewan itu ada 3 derajat, ada 3 lapis. Ada tiga lapis. Yang pertama, lapisan paling atas adalah rambut, bulu dan semisalnya. Rambut, bulu dan semisalnya. Ya, rambut, bulu dan semisalnya ini maka dia hukumnya thahir, mau dia bangkai maupun tidak bangkai. Ya, mau dia disembelih, mau dia bangkai mati sendiri misalkan, kalau cuma rambutnya saja ini thahir. Ya tidak masalah. Kemudian ada derajat yang kedua, lapisan yang kedua adalah kulit. Nah, kulit ini hukumnya berada di tengah-tengah. Dia bisa jadi thahir, bisa jadi najis. Ya, thahir tadi maksudnya kalau bangkai ya, itu afwan, jadi hewan itu kan bainahuma hukumnya. Tadi bisa yukhaffaf, afwan, bukan bisa thahir bisa najis, afwan. Tapi bisa yukhaffaf, kita bicara tentang bangkai. Nah, jadi bangkai itu ya, kulitnya bisa diringankan. Jadi hukumnya dia tidak thahir tapi bisa digunakan untuk hal yang apa tadi? Yang kering. Ya, kemudian derajat yang paling bawah, ya kalau dia bangkai, semuanya, dagingnya, darahnya, tulangnya, jeroannya, susunya, ini semuanya hukumnya apa? Hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Ya, jadi tadi 3 derajat. Dari yang paling bawah dia najis semuanya. Kemudian kulitnya itu tengah-tengah, ya. Dia tidak suci tapi bisa digunakan kalau disamak. Kemudian yang paling atas bulunya. Nah, kalau bulunya ini boleh digunakan dan dia hukumnya thahir. Ya, hukumnya thahir, suci. Dan musannif rahimahullah mengakhiri bab ini dengan sebuah kaidah. Kaidah yang bisa membantu kita ya. Jadi kaidah-kaidah seperti ini itu, atau kaidah-kaidah dalam fikih itu ibarat pertolongan pertama. Ya, ini kita bingung ya hukum ini apa? Kalau kita tahu kaidahnya, ya sudah tinggal dilakukan ya, dibandingkan dengan kaidah yang kita pelajari. Musannif rahimahullah menyebutkan wa ma ubina min hayyin fahuwa kamaitatihi. Apa maksudnya ini? Apa yang terlepas dari hewan yang masih hidup. Hewannya masih hidup tapi terlepas. Fahuwa kamaitatihi, maka hukumnya sebagaimana bangkainya. Ada yang mau ngasih contoh? Seperti apa yang terlepas dari hewan yang hidup, maka apa tadi? Ulangi tadi. Maka hukumnya sebagaimana bangkainya. Bangkai. Hukumnya seperti kaki kambing yang terpotong kejepit kayu gitu. Ahsan, ya. Ada kambing masih hidup. Kemudian kakinya terpotong, apa hukum kakinya? Najis apa thahir? Najis. Bangkai. Kenapa najis? Kan kambing dimakan. Nah, bangkainya. Karena bangkai kambing najis, maka kaki kambing tadi najis. Ya, jelas ya. Misalkan ada buntut sapi. Nah, buntut sapi. Gimana buntut sapi ini? Tiba-tiba terlepas begitu, terpotong begitu ya, ketika di rumah pemotongan tiba-tiba kepotong buntutnya doang. Nah, sapinya masih hidup. La ilaha illallah, gimana nih hukum buntutnya? Ya, dia menjadi najis. Tamam, wadah sampai di sini. Berarti misalkan yang terpotong adalah misalkan yang terpotong bukan buntut sapi tapi buntut ikan. Apa hukumnya? Halal dan suci, karena maitahnya ikan itu suci ya, bangkainya ya, kalau dia ikan maka dia
suci. Ya, jadi paham ya perbedaannya ya. Jadi kalau ada yang terpotong bagian dari hewan tertentu, tinggal dilihat saja keadaannya ketika apa namanya ketika dia jadi bangkai, itu hukumnya thahir atau najis. Ya, dan alhamdulillah ini pas 1 jam kita selesai membahas babul aniyah.